Lalu di terakhir di bab 1 sloka 47 versi yang lain. Sanjaya uwaca ewam uktwarjuna sankye rato pasta upawisat wisrejya saram capam soka samwigna manasa. Nah, Bhagavad Gita as it is ini hanya terdiri sekali lagi 46, sedangkan di versi yang lain dalam bab 1 itu tersusun menjadi 47 sloka. So, which one is right? Nah, yang manakah yang benar? Ini adalah video tentang opini, analisa, dan sudut pandang yang kemungkinan bisa sama atau bahkan jauh berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Maka, hargai perbedaan dan silahkan tulis sudut pandang Anda di kolom komentar. Baik. Om Swastiastu, Om Sri Sairam. Om Sri Ganesaya Namaha, Saraswatiya Namaha, Sri Gurubhyo Namaha, Hari Om. Setelah beberapa hari yang lalu, saya sempat membuat video perbandingan tentang bagaimana keunggulan Bhagavad Gita versi as it is karya Srila Prabhupada dengan beberapa versi Bhagavad Gita yang lain yang tentunya memiliki kelebihannya juga masing-masing, tetapi yang mana kita harus berani jujur mengakui berdasarkan fakta dan realita bahwasanya Bhagavad Gita as it is karya Srila Prabhupada menjadi kitab suci atau Bhagavad Gita yang paling banyak dibaca selama ini, karena memang memiliki keunggulan dan keistimewaan tertentu yang sudah coba saya uraikan di video sebelumnya. Jadi para sahabat yang belum menonton video tersebut, silakan ditonton dulu. Mungkin ada hikmah positif atau hal-hal yang bisa kita jadikan perenungan, kita jadikan sebuah kajian untuk nantinya di masa depan, kedepannya jika kita merasa kurang bersesuaian, kurang cocok dengan tafsiran dan penjelasan dari Srila Prabhupada dalam buku Bhagavad Gita yang dilabel sebagai as it is menurut aslinya ini, karena mungkin kurang bersesuaian dengan teologi ketuhanan yang ada di Hindu Nusantara, Bali pada khususnya. Jadi ini bisa kita jadikan pelajaran, ini bisa kita jadikan momentum dan juga hal-hal yang untuk kita bisa ambil kelebihan tersebut untuk bisa kita terapkan dalam Bhagavad Gita versi yang lain yang mungkin disusun oleh putra-putra daerah, yang tentunya nanti bisa kita jadikan kitab suci wajib bagi generasi Hindu Nusantara, karena seyogyanya sebagaimana di agama-agama lain bahwasanya semua umat harusnya tahu, pernah membaca, dan setidaknya mengerti isi kitab sucinya. Dan karena kita tahu bahwasanya Weda itu terbagi menjadi beberapa cabang yang sangat luas, sangat kompleks, dan itu tidak kita bisa pelajari secara mendetail, maka ringkasan Weda di Pancama Weda ini, Bhagavad Gita ini layak untuk kita jadikan buku pedoman hidup. So, kali ini kita akan masih berbicara tentang Bhagavad Gita, tetapi tentang hal yang menjadikan pembeda. Karena saat ini saya dapatkan beberapa versi Bhagavad Gita tambahan. Itu dari internet, dari aplikasi, dan juga ada PDF yang saya temukan. Jadi setidaknya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 versi Bhagavad Gita yang coba saya berikan perbandingan, bukan membandingkan untuk mencari kekurangan, tetapi how it could be, bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Karena misalkan begini, beberapa bulan atau tahun sebelum ini saya pernah melakukan atau membuat sebuah kelompok pengkajian Bhagavad Gita, di mana saya mengundang beberapa sahabat untuk ikut belajar membaca Bhagavad Gita. Nah, karena yang datang itu adalah berbagai ragam orang dari berbagai kelompok, jadi tidak ada kesamaan, tidak ada keharusan bahwa orang-orang tersebut harus membawa buku Bhagavad Gita versi si A atau si B. Lain halnya dengan
kelompok khusus, misalkan Sampradaya Kesadaran Krishna, tentu saja dalam setiap kebaktian mereka hanya menggunakan satu acuan buku, yakni buku Bhagavad Gita yang disusun dan dibuat oleh founder dari organisasi tersebut, master guru besar mereka, yakni Srila Prabhupada. Tetapi dalam kelompok yang coba saya buat beberapa tahun yang lalu itu ya hanya berdasarkan sekedemen lah, demen orang-orang yang memang berniat suka membaca Bhagavad Gita. Mereka membawa buku beberapa versi, dan ketika kita melakukan pembahasan tersebutlah akhirnya saya menemukan ternyata antara buku Bhagavad Gita versi as it is dengan yang lainnya itu memiliki perbedaan yang ya tidak banyak mungkin orang ngeh atau menyadarinya. Tidak berarti apa-apa dalam satu hal, tetapi dalam hal lainnya tentang penafsiran justru menjadi penafsiran yang sangat berbeda. Satu-satunya yang berbeda. Nah, apa saja itu kita akan coba mulai dari tentang pembagian slokanya. Ya. Kebanyakan dari kita mungkin sudah fasih jika dipertanyakan apa yang maksud dengan kitab suci Bhagavad Gita, maka orang akan menjawab, ya, Bhagavad Gita adalah kitab suci Hindu yang bisa dikatakan Shruti dan juga Smriti, terdiri dari 18 bab dan 700 sloka, kan biasanya demikian. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah benar Bhagavad Gita tersebut memiliki sloka sebanyak 700 ataukah lebih? Karena ternyata dari apa yang saya jumlahkan ini, dari beberapa versi, ternyata yang versi susunan dari Srila Prabhupada adalah menjadi kitab Bhagavad Gita yang satu-satunya terdiri dari 700 sloka. Sedangkan yang lainnya itu Bhagavad Gita versi Bapak Gede Puja, ada ini buku Bhagavad Gita karya Bapak Gede Puja, saya sudah baca juga. Ada buku Bhagavad Gita karya Bapak Nyoman Maswinara, ada buku Bhagavad Gita karya Prabu Dharmayasa, juga sudah sempat saya baca. Terus ada PDF yang baru saya temukan dari Bhagavad Gita karya LK Waswani dan juga karya dari Bapak Anand Krishna. Itu menyebutkan, setelah saya jumlahkan, ternyata semua Bhagavad Gita tersebut berjumlah slokanya 701 sloka. Nah, hanya buku karya Srila Prabhupada yang mengatakan mengisikan atau mengelompokkan sloka tersebut menjadi 700 sloka. Sedangkan yang lainnya versi 6 versi yang lainnya itu terdiri dari 701 sloka. Nah, pertanyaannya kemudian adalah di mana lantas sloka yang disunat atau dihilangkan? Mungkin akan ada pertanyaan seperti itu. Setelah saya cek, saya cross check dengan beberapa versi yang lainnya, saya coba kebit dan baca-baca arti penjelasan, karena sloka semuanya sama saja, sloka semuanya sama, tetapi arti dan terjemahannya yang seringkali berbeda. Nah, ini saya temukan bahwasanya Bhagavad Gita as it is ini hanya memuat 4, di sloka pertama itu hanya terdiri dari 46 sloka, sedangkan di versi Bhagavad Gita yang lainnya itu kebanyakan menuliskannya menjadi 47 sloka. Nah, sloka mana, satu sloka mana yang kemudian tidak ada? Mungkin pertanyaannya demikian ya. Mari kita cek. Setelah saya coba pelajari, ternyata di Bhagavad Gita as it is ini ada beberapa sloka yang dijadikan satu. Biasanya kan begini, kebanyakan dari sloka-sloka tersebut seperti sebuah sajak yang terdiri dari 4 baris. Kalau di Bali mungkin macam cepat ya, terdiri dari 4 baris. Itu ternyata di Bhagavad Gita versi Srila Prabhupada itu kadang ada 6 baris dan juga ada yang 1 baris. Itu yang menjadikan pembeda. Ini orang mungkin tidak terlalu ngeh ya, terutama apalagi kalau memang kita misalkan membaca hanya satu versi Bhagavad Gita saja, misalkan para penyembah hanya berkutat atau fokus pada Bhagavad Gita as it is saja, tidak pernah membaca karena memang tidak direkomendasikan, tidak diizinkan untuk membaca
Bhagavad Gita versi yang lain, karena disebut sebagai kaum Mayawadi. Itu biasanya mereka pasti akan menganggap bahwa Bhagavad Gita as it is karya Srila Prabhupada, karya gurunya itu menjadi satu-satunya Bhagavad Gita yang paling benar dan paling baik karena sesuai aslinya di label as it is-nya. Tetapi jika kita mau membaca atau membandingkan, pernah membaca Bhagavad Gita versi yang lain, maka kita akan menemukan perbedaan ini. Setelah saya baca di bab 1 itu dari sloka pertama sampai sloka 20 itu masih sama. Slokanya tentu sama, tidak ada yang berbeda. Pembagian slokanya juga masih sama. Tetapi ketika tiba di sloka 20 bab 1, ini Srila Prabhupada menggabungkan 2 bait pertama dari sloka 21 itu ke sloka selanjutnya. Sehingga ini juga berefek ke sloka selanjutnya. Walaupun memang tidak mengubah artinya ya. Misalkan di bab 1 sloka 20 karya Srila Prabhupada, ini kan ditulis Atavyawastitan dustwa data rastran kapi dwaja prawirte sastra sampate dan nur udyamnya Pandawa. Biasanya versi yang lain hanya sampai di sana, tetapi di sini disambungkan, diambil dari bait pertama sloka 21, yakni harsike samtada wakyam idam aha mahapate. Nah, itu di bab 1 sloka 20. Sehingga di sloka selanjutnya, di ayat atau sloka 21 ini tampak akan seperti ini. Arjuna uwaca senayor ubayor madye ratam stapaya mecuta yawad etam nirik seham yadu kamam awastitam. Lagi dilanjutkan, ini ada 6 bait. Kairmaya sahayo dayam asmin rana samudyame. Itu. Sedangkan di dalam Bhagavad Gita, referensi dari PHDI, Bhagavad Gita yang disusun oleh Bapak Gede Puja, yang disusun oleh Bapak Maswinara dan juga LK Waswami, dari Bhagavad Gita versi Bapak Anand Krishna dan juga Prabu Dharmayasa menuliskannya seperti ini. Di bab 1 sloka 20 itu Atavyawastitan drustwa drasta rastam kapi dwaja prawirti sastra sampate danur udyawam Pandawa. Itu sampai di danur udyama Pandawaha. Sedangkan di Bhagavad Gita as it is itu justru berakhir pada kata idam ata mahipate. Itu coba nanti cek bersama-sama ya. Silakan nanti di pause dulu videonya, ambil kitab suci yang Anda miliki, Bhagavad Gita yang Anda miliki, lalu cocokkan dengan apa yang saya sampaikan. Terus di Bhagavad Gita versi yang lain, selain as it is, menuliskan bahwa di bab 1 sloka 21 berbunyi begini. Harsike samtada wakyam idam aha mahipate senayor ubayor madye ratam stapayi mecuda. Itu mungkin akan berbeda, tentu akan berbeda karena penempatannya sudah berbeda. Sehingga menjadikan Bhagavad Gita as it is ini hanya membagi bab pertama itu menjadi 46 sloka. Sedangkan di Bhagavad Gita yang lain itu terdiri dari 47 sloka. Kita next, lihat di Bhagavad Gita versi yang lain. Sloka 22. Yawad etan nirik siham yadyu kamam awastitam kairmaya sahayodayam asmin rana samudyami. Nah, di Bhagavad Gita yang disusun oleh Prabu Dharmayasa ini juga tampak ada perbedaan. Saya lihat, saya baca, karena di bab 1 sloka 21 ini ia hanya mengutip 2 bait ayat pertama saja. Tetapi setelah saya pelajari ternyata itu hanya merupakan salah cetak saja. Silakan nanti yang memiliki Bhagavad Gita karya Prabu Dharmayasa ini silakan dicek kebenarannya. Itu saya kira hanya memang salah cetak saja, karena tulisan Sanskertanya itu nyangkut di halaman selanjutnya dengan 2 bait sloka terakhirnya. Jadi ada tulisan Sanskrit yang tidak ada di sloka selanjutnya. 2 sloka terakhirnya. Hal ini mirip dengan sloka 26 dan 27 di bab yang sama, di bab pertama, di mana dalam Bhagavad Gita as it is sloka 26 memuat 6 bait saja. Ini di Bhagavad Gita Srila Prabhupada di bab 1 sloka 26 itu justru memuat sama juga 6 bait, yakni tatra pasyat stitan parta
Pitran Arta Pitamahan Acarya Mahutam Bratam Putram Pautram Sakims Tata. Lantas di sloka 32 sampai 35 ada penggabungan sloka, tetapi karena sloka sebelumnya juga masih berbeda penempatan baitnya, jadi ini tetap berefek berbeda dibandingkan dengan versi yang lain. Ini tertulis seperti ini ya, dijadikan satu baris di sloka 32 dan 35 yang berbunyi Kimno Rajnena Govinda Kim Bogair Jiwi Tenawa Yesam Artekan Ksitamno Rajyam Bogam Sukanica Ta Ime Waswita Yude Pranam Tyaktwa Dana Nica Acarya Pitaras Putra Tatai Waca Pitamaha. Note, di sloka 38 ini Bhagawan Gita dijadikan sloka 37 dalam Bhagawan Gita as it is. Coba cek ya. Ini kalau di Bhagawan Gita versi yang lain, di Bhagawan Gita bab 1 sloka 38 akan tertulis seperti ini. Yadi api etena pasyanti lobo pahata cetasa kulak saya kirtam dosam mitra drohe capitakam. Mitra drohe capatakam itu kalau dalam Bhagawan Gita as it is justru menjadi sloka 37. Sedangkan di versi yang lain itu sudah masuk ke dalam sloka 38. Lalu di terakhir, di bab 1 sloka 47 versi yang lain. Sanjaya uwaca ewam uktwarjuna sankye rato pasta upawisat wisrejya saram capam soka samwigna manasa. Nah, Bhagawan Gita as it is ini hanya terdiri sekali lagi 46, sedangkan di versi yang lain dalam bab 1 itu tersusun menjadi 47 sloka. So, which one is right? Ya, yang manakah yang benar? Ya, kembali kepada para sahabat untuk menilainya. Ini terlepas dari benar atau tidaknya penempatan sloka itu, karena semua dari kita itu tidak pernah kontak langsung dengan Vyasa Dewa sang penyusun. Jadi kita tidak tahu pasti yang mana kebenarannya, karena yang memiliki otoritas, yang memiliki kewenangan untuk mengatakan benar salahnya tentu adalah sang penulis sendiri. Walaupun ada yang melabel yang paling dalam garis perguruan, ya, tetapi kita bisa lihat bahwasanya banyak sekali pembeda, terutama ini yang coba kita bahas di video kali ini, yakni pembagian slokanya. Nanti silakan di cross check ya, silakan dicocokkan dengan Bhagawan Gita yang Anda miliki. Next video selanjutnya nanti kita akan coba melihat beberapa hal pembeda yang lain, khususnya dalam hal arti dan terjemahan dan juga penjelasan, karena ada juga penjelasan yang dalam Bhagawan Gita as it is ini menjadi pengertian yang satu-satunya berbeda dibandingkan dengan versi-versi yang lain yang cenderung memiliki makna yang sama walaupun dengan bahasa yang sedikit berbeda, tetapi poinnya mereka sama, itu di bab 4 sloka 24 dan juga di beberapa bab lainnya. Nanti kita akan coba, dan ini sudah juga saya kira sudah pernah disinggung di grup Facebook tentang perbedaan tersebut, dan ini adalah fakta dan realita terlepas yang mana yang benar atau salah. Kita semua tidak bisa mengklaim bahwa apa yang kita miliki, apa yang sudah kita dapatkan itu adalah yang terbenar. Sekali lagi, semua dari kita tidak pernah kontak langsung dengan Vyasa Dewa, semua dari kita tidak bisa mengklaim bahwa apa Bhagawan Gita yang kita miliki, yang kita pegang saat ini, yang kita jadikan rujukan dan referensi, yang kita yakini itu adalah yang terbenar. Karena bisa saja itu sudah menjadi bias, tetapi biarlah nanti kembali kepada rasa kita masing-masing. Sekali lagi, ini hanya sebuah pembelajaran untuk kita bisa melihat realita agar kita tidak cenderung menganggap bahwa Bhagawan Gita yang kita pegang dan jadikan ya keyakinan itu menjadi satu-satunya kebenaran, tetapi kita coba open mind, kita coba untuk membuka wawasan kita melihat fakta dan realita yang ada. Karena toh pada akhirnya sloka ini tidak menjadi apa-apa jika kita tidak bisa melakukan transformasi. Karena sebagaimana yang disinggung oleh seorang sahabat dalam status Facebooknya itu adalah pesan dan arti dari
bagawan kita inilah yang harus kita ambil hikmahnya untuk kemudian kita terapkan dalam kehidupan. Bukan kita berdebat masalah perbedaan pembagian selokanya ini kok bisa begini. Itu bukan hal yang perlu kita perdebatkan. Hanya boleh kita ketahui saja, oh ternyata ada seperti itu. Pada akhirnya, pada keyakinan kita masing-masing, kita harus berpegang teguh bahwa ini kitab suci ini harus bisa menjadikan kita bertransformasi, mengubah pola pikir, mengubah kita menjadi pribadi-pribadi yang diharapkan seperti dalam bagawan kita ini. Yang mana disebutkan dalam intisari bagawan kita karya Bagawan Sri Satya Sai Baba itu kan, bagawan kita dimulai dengan kata dharma dan juga diakhiri itu dengan kata dharma di bab pertama. Dharma Kshetri, Kurukshetri kan ya, dimulai dengan kata dharma dan kemudian diakhiri dengan kata mama di bagian terakhir di bab 18 sloka berapa itu. Jadi jika diringkas, awal dan akhir ini akan menjadi dharma mama, yakni kesimpulan bahwasanya ketika kita membaca kitab bagawan kita ini, kita akhirnya menyadari dharma mama. Dharma adalah kewajiban, mama adalah milikku. Apa yang menjadi kewajiban kita di dunia ini? Kalau guna kita seorang brahmana, ksatria, waisya atau sudra, atau kita berbicara tentang sesuatu yang lebih kompleks, kita sebagai Atman yang mengambil reinkarnasi ini dengan tujuan apa, untuk apa kita ke bumi, dan akhirnya harus kembali kepada siapa, kita itu harus jelas, poinnya harus jelas, yang membuat kita seharusnya tertantang untuk menyelami, melihat kenyataan tersebut setelah membaca kitab bagawan kita ini. So, sekali lagi, jangan jadikan ini sebuah perdebatan untuk menyalahkan atau mengalahkan apalagi, tetapi ini hanya sebuah pandangan, sudut pandang dan analisa saja. Kita berbagi agar kita bisa lebih terbuka, menerima perbedaan, menerima karya versi-versi yang lain sebagai suatu khasanah yang bisa melengkapi, memperkaya apa yang kita miliki. Bukan untuk mempertinggi, bukan untuk membanggakan diri sendiri atau pegangan kitab suci kita sendiri sebagai yang terbaik dan terbenar. Demikian video kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Nanti kita akan bahas tentang tafsir, arti, dan penjelasan dari berbagai versi yang ada. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Om Santi 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 Om.